Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Miss Rani ya. Hari ini kita akan belajar unit 1 di kelas 2. Miss Rani akan share screen ya. Oke, yang pertama adalah kita belajar tentang perawatan hardware komputer ya. Yang pertama yang harus kita rawat hardware komputer adalah monitor ya. Ini karena komputer itu terdiri dari 4 teman-teman, ada monitor, keyboard, mouse sama CPU. Yang pertama adalah monitor teman-teman yang bentuknya kayak televisi ya. Itu kita harus merawat. Bagaimana nih caranya merawat? Kita harus meletakkan di tempat yang kering, tidak lembab ya teman-teman ya. Jadi jangan dekat dispenser atau dekat kamar mandi, jangan teman-teman ya, karena kalau kita nggak tahu nanti airnya bisa kena, kita nggak tahu ya. Lalu bersihkan dari debu, teman-teman bisa pakai kemoceng ya. Dan matikan monitor saat sudah tidak dipakai. Nah ini seringkali kita lupa. Tapi sebetulnya monitor itu juga harus dimatikan teman-teman. Kan ada tombol powernya. Jadi kita matikan. Seperti itu ya teman-teman. Dan juga jauhkan dari medan magnet. Jadi monitor ini tidak boleh dekat-dekat sama handphone. Karena handphone juga punya magnet ya. Jadi di sekelilingnya ada yang namanya medan magnet. Kalau sekelilingnya ada medan magnet, nanti bisa tarik-menarik teman-teman ya. Antara monitor dengan handphone. Nanti lama-lama ada yang rusak teman-teman ya. Salah satunya bisa rusak seperti itu. Next, yang kedua adalah mouse. Yang harus kita rawat adalah mouse. Bersihkan dari debu teman-teman, apalagi kalau di bawahnya mouse. Nah, ini di sini ya, di bawahnya mouse ini pasti banyak debu teman-teman, jadi harus dibersihkan, bisa pakai tisu ya, tisu yang kering. Dan pastikan juga mouse dalam kondisi bersih dan kering teman-teman ya. Juga bersihkan secara berkala. Ya, artinya apa? Setiap kali kita mau Zoom, kita mau belajar gitu teman-teman, bersihkan dulu nih komputernya atau laptopnya ya supaya bersih dan jauh dari debu dan nanti juga awet teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah keyboard. Ya, ini adalah keyboard teman-teman. Bentuknya seperti papan, ada huruf dan angkanya. Kita harus rawat. Caranya bagaimana? Jangan menekan tombol terlalu lama. Kalau tekan tombol terlalu lama, apalagi kita yang suka main game, kita pakai keyboard, nanti cepat rusak beberapa tombolnya. Misalkan yang digunakan A, F, G, W, E gitu ya. Cepat rusak itu ya. Lebih baik misalnya disarankan beli yang namanya joystick. Ya, kalau joystick nanti kan gini terus nih, memang tombolnya itu digunakan untuk nge-game teman-teman, tapi kalau keyboard itu sebenarnya tidak untuk nge-game, tapi untuk mengetik. Begitu ya teman-teman ya. Yang kedua, jangan menaruh barang-barang berat di atas keyboard. Misalkan kita taruh barang-barang berat di basah, misalkan kita tempat pensil yang banyak pensilnya yang berat kita letakkan di atas keyboard, jangan ya teman-teman ya, nanti touch-nya atau tombol-tombolnya nanti turun terus. Waktu kita ambil barang yang berat, dia nggak mau naik. Nah, rusak, beli keyboard baru deh ya. Lalu yang ketiga, bersihkan keyboard dari debu secara berkala menggunakan kuas. Nah, kenapa menggunakan kuas? Karena di bawah-bawahnya ini, di bawah tombol-tombolnya itu ada ruang kosong. Jadi banyak sekali debu yang menempel di dalamnya. Jadi kita gunakan kuas. Kuasnya yang kecil ya, jangan kuas cat ya. Cat dinding itu terlalu besar ya. Jadi kuas cat apa itu namanya? Cat buat art itu loh, itu boleh. Nah, cat buat kuas air itu kecil itu boleh. Tapi yang kering ya. Nah, atau teman-teman menggunakan langsung beli di toko komputer namanya penyedot debu ya, penyedot debu seperti itu. Jadi kamu beli aja nanti harganya harganya lebih murah gitu ya, nggak sampai 100.000 aja ya. Lalu yang terakhir yaitu keyboard jangan sampai kena air ya teman-teman. Nanti kita minum, misalkan minum sini di bawahnya ada keyboard, tahu-tahu ada air yang menetes, nanti lama-lama menggendang di bawahnya tombol-tombol, nanti malah cepat rusak teman-teman. Apalagi kita makan nih, makan, terus makan keripik di atas keyboard, nanti keripiknya turun ke tombol-tombol, ke bawah-bawahnya tombol. Nggak sengaja, sini aku nggak sengaja, ya memang nggak sengaja ya. Tapi tahu-tahu ada semut, ya ada semut yang datang ke keyboard, nanti rusak, bikin rusak keyboardnya ya.
Jadi tidak boleh makan dan minum di dekat keyboard, di dekat komputer ya. Kalau makan, minum ya di meja makan ya. Next, selanjutnya adalah CPU teman-teman ya. CPU Central Processing Unit. Ya, caranya merawat adalah bersihkan debu yang ada pada CPU dan pastikan suhu ruangan tidak terlalu panas. Teman-teman disarankan kalau punya AC di rumah lebih baik komputernya didekatkan ke AC ya teman-teman biar tidak terlalu panas. Karena kan menghidupkannya pakai listrik ya. Lalu selalu matikan komputer dengan cara shutdown. Jadi jangan dipencet lagi tombol powernya. Ini kan ada tombol power nih ya, CPU ya. Itu untuk menghidupkan, bukan untuk mematikan. Kalau mematikan pakainya shutdown, ya, gitu ya teman-teman. Lalu pastikan tegangan listrik itu stabil, tidak sering mati lampu, ya. Atau pakai stabilizer sebelum arus listrik dialirkan ke komputer. Kalau di Pulau Jawa itu jarang mati lampu. Tapi kalau di Pulau Kalimantan, Papua, itu sering banget teman-teman mati lampu. Kok bisa tahu nih? Karena kakaknya Miss itu ada yang di Pontianak ya, ada di Kalimantan, itu sering sekali mati lampu. Tepatnya di Nyabang. Jadi lebih bisa lagi teman-teman, sering mati lampu. Jadi dia harus beli stabilizer ya. Kalau enggak komputernya bisa cepat rusak, ya kan teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Kita harus bisa merawat monitor, keyboard, mouse, CPU. Begitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan komputer kita rusak, jangan dibawa ke rumah sakit ya. Nanti dimarahin sama Pak Dokter, sama Bu Dokter. Karena Bu Dokter, Pak Dokter itu merawatnya adalah merawat orang sakit, bukan komputer ya. Jadi kalau komputer rusak dibawa ke service center. Ya, untuk apa? Untuk diperbaiki lah ya. Nah, sekarang kita jadi tahu teman-teman bagaimana cara merawat sahabat kita yang selalu membantu dalam belajar, bekerja, dan bermain. Jadi jangan lupa dirawat komputernya ya, biar mami papi juga memperbolehkan kita pinjam laptop, komputer, handphone, tablet yang sudah yang harus dibuat untuk belajar, begitu ya teman-teman ya. Nih kalau misalkan aku mau membersihkannya pakai tisu basah boleh nih, boleh. Misalnya selalu bawa ini ya tisu basah yang mengandung ada alkoholnya ya, karena misalnya ada di sekolahan ini komputernya kan banyak dipakai orang-orang yang lain. Jadi misalnya harus membersihkan setiap kali misalnya mengajar. Tapi dalam kondisi mati ya komputernya ya, jangan dalam kondisi hidup. Nanti kalau dalam kondisi hidup nanti kita nggak tahu listriknya mengalir apa tidak, kita malah bisa terjadi konsleting. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini tadi cara merawat 4 bagian ya. Sekarang misalnya akan lanjutkan selain kita merawat hardware yaitu perangkat keras yang tadi ada keyboard, mouse, CPU, monitor, kita juga akan merawat aplikasinya yang ada di dalamnya. Nah, ya. Nah, kita juga akan belajar tentang antivirus. Apa sih antivirus? Nah, perhatikan teman-teman. Antivirus itu adalah program aplikasi yang berfungsi untuk mendeteksi dan menghapus program-program perusak pada komputer. Nah, manusia itu bisa sakit tidak, teman-teman? Bisa. Sama, komputer juga bisa sakit. Jadi bukan hanya luarnya saja yang sakit. Kalau misalkan kita jatuh, kaki kita sakit, diobati pakai betadine ya atau obat merah biasanya ya. Tapi kalau ini, kalau yang sakit dalam ada virus, ada kuman gitu ya, kita harus pakai apa? Vaksinasi. Nah, kita lawan pakai vaksinasi sama. Kalau komputernya kena virus, kita bukan divaksin ya. Kalau divaksin nanti dimasukkan jarumnya kemana? Bukan divaksin tapi pakai antivirus gitu ya buat ya teman-teman ya supaya nggak rusak komputernya ya. Nah, antivirus ini jika sebuah komputer terkena virus maka akan menyebabkan data-data dalam komputer itu hilang teman-teman. Wah, terus aku sudah ngecek kok hilang nih. Nah, itu berarti ada virusnya. Bukan lupa nge-save loh ya, tapi kalau lupa nge-save ya beda lagi ya. Lalu komputer juga sering error loh teman-teman ya. Dibuka kok nggak nyala-nyala, misalkan buka Microsoft kok nggak nyala-nyala, kok buka Paint nggak nyala-nyala. Nah, itu bisa juga kena virus. Lalu adanya file yang disembunyikan oleh virus. Kemarin itu aku sudah nyimpen, aku sudah bikin tugas, tapi kok nggak ada, kok nggak
kelihatan. Aku sudah nyimpen nih pasti nih. Nah, jangan-jangan kena virus ya. Lalu komputer itu repair atau harus install ulang. Dinyalain nggak hidup-hidup teman-teman. Ya, jadi blue screen terus, nggak mau hidup, nggak masuk ke menu utama. Nah, itu berarti kena virus teman-teman. Nah, ini kalau kena virus terus cari obatnya di mana? Iya, obatnya antivirus ya. Nih, macam-macam antivirus. Nanti teman-teman bisa download di internet banyak ya. Ada Kaspersky ya, terus ada APG, ada Avira. Kalau Kaspersky ini bentuknya kayak huruf K ya. Kalau APG ini bentuknya kayak jendela, merah, hijau, kuning, biru. Kalau Avira ini bentuknya kayak payung teman-teman ya. Lalu ada lagi juga Madap, ini buatan Indonesia ya. Nah itu sering sekali semua orang-orang Indonesia pakai ini ya, Madap ya. Nah bentuknya segitiga warna hijau. Lalu Avas ini bentuknya kayak cat air gitu ya. Lalu Ansas ini kayak Beyblade ya, kayak Beyblade gitu. Nah ini bentuknya antivirus. Nanti teman-teman bisa hafalkan dan kalau misalkan punya komputer di rumah dicoba. Ini aku antivirusnya apa ya? Nah, coba tanya nih sama mami papi. Mami papi, aku pakai antivirus apa? Nah, tanya ya. Kalau enggak ada, download cari antivirus karena itu penting buat komputer. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus tahu cara menghidupkan dan mematikan komputer secara benar. Karena ini banyak sekali rusak cuma gara-gara mematikannya salah ya. Cara menghidupkan dan mematikan komputer. Cara menghidupkan komputer, ingat-ingat ya, ini pelajaran kelas 1 ya, tapi misalnya ulang di kelas 2. Lihat kabel dulu, semua sudah terpasang atau belum. Kalau belum, minta orang tua atau guru yang memasangkan kabelnya. Jangan nyolok sendiri ya, nanti kesetrum ya kalau nggak tahu. Nah, seperti ini gambarnya ya. Jadi semua sudah tercolok atau belum. Jangan-jangan bilang rusak, tapi padahal kabelnya belum terpasang ya. Lalu tekan tombol power CPU untuk menghidupkan CPU ini ya. Jadi tombol powernya di CPU. Tekan tombol power monitor. Mana ya tombol monitor? Oh ya. Lalu cek menu booting selesai sampai muncul layar desktop. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi sampai muncul layar seperti ini baru nanti dikatakan hidup ya, komputer sudah bisa dipakai. Nah, jadi sabar, jangan bilang, ini komputernya rusak. Padahal harus sabar, tunggu 5 menit ya. Nah, cara mematikan komputer. Nah, klik menu start yang berada di pojok kiri bawah. Ya, ini ya bentuknya logonya seperti ini. Kalau sudah, pilih shutdown ya, pilih shutdown ya. Ini seperti ini ya, di shutdown. Lalu tunggu hingga komputer mati ya, jangan langsung ditinggal padahal belum mati ya. Jadi tunggu komputer mati, monitor jangan lupa dimatikan. Cabut kabel listriknya, minta orang tua atau guru yang mencabut, jangan mencabut sendiri ya. Nah, sekarang coba teman-teman lihat di rumah ya, punya komputer, punya laptop di rumah kan? Nah, cobalah membersihkan komputer atau laptopmu sesuai arahan biasa. Jadi teman-teman dicek dulu ya, punya komputer, punya laptop, punya komputer, punya laptop, punya tablet, punya handphone harus bisa merawat. Selain merawat luarnya, merawat dalamnya. Nih, handphone juga ada antivirusnya. Ada. Coba download di Play Store ya. Ada apa? Ada APG, ada macam-macam ya teman-teman. Juga bisa kena virus, bisa apalagi teman-teman yang suka nge-game itu. Banyak sekali misalkan ada fitur game yang membawa virus juga banyak. Ya, terima kasih teman-teman. Teman-teman ingat kita harus merawat barang-barang yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, jangan sia-siakan berkat-berkat Tuhan. Kita harus merawatnya. Ya, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk diri sendiri. Ya, mari teman-teman. God bless you. Bye bye. Ketemu lagi minggu depan. Dadah.